Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Promosi dan Distribusi dalam Bisnis, yang beranggotakan saya sendiri, Genis Renharda, Tira Syahira, dan Randy Setiawan Purba. Kata promosi berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti memberitahu, membujuk, atau mengingat. Promosi difungsikan sebagai kelanjutan dari publikasi, sehingga para calon konsumen tidak hanya mengenal produk yang ditawarkan, tetapi juga mau berbuat atau bertindak sesuai pesan yang disampaikan dalam alat promosi tersebut. Tujuan promosi: 1. Menginformasikan mengenai keberadaan suatu produk baru, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk, menyampaikan perubahan harga kepada pasar, menjelaskan cara kerja suatu produk, menginformasikan jasa-jasa yang disediakan oleh perusahaan. 2. Membujuk pelanggan sasaran untuk membentuk pilihan merek, mengalihkan pilihan ke merek tertentu, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mendorong pembeli untuk belanja saat itu juga, mendorong pembeli untuk menerima kunjungan wiraniaga. 3. Mengingatkan pembeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat, mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, membentuk pembeli tetap ingat walaupun tidak ada kampanye iklan, menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. 3. Perencanaan promosi. Yang pertama, periklanan. Periklanan adalah suatu komunikasi massa dan harus dibayar untuk menarik kesadaran, menanamkan informasi, mengembangkan sikap, atau mengharapkan adanya suatu tindakan yang menguntungkan. Yang kedua, personal selling. Personal selling adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membelinya. Yang ketiga, promosi penjualan. Terdiri dari berbagai kegiatan promosi, antara lain peragaan penjualan, kontes, pemberian sampel, display titik pembelian, pemberian insentif, dan kupon. Yang keempat, publisitas. Publisitas adalah usaha memacu permintaan secara non-personal dan usaha ini tidak dibiayai oleh orang atau organisasi yang memetik manfaat dari publikasi ini. Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu atau di mana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah, utility, waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Bentuk distribusi. Yang pertama, saluran distribusi langsung. Suatu penyampaian barang ke tangan konsumen akhir yang membutuhkannya yang dilakukan sendiri secara menyeluruh oleh produsen barang tersebut tanpa melalui pihak lain sebagai perantara atau middleman. Saluran distribusi tidak langsung. Produsen menyalurkan produknya melalui perantara yang kemudian disalurkan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran ini sering disebut juga dengan pedagang besar atau pengecer. 6. Alternatif distribusi. 1. Distribusi barang konsumsi. Yang pertama, produsen ke konsumen. Yang kedua, produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang ketiga, produsen ke pedagang besar ke pengecer lalu ke konsumen. Yang keempat, produsen ke agen ke pengecer lalu ke konsumen. Yang kelima, produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer lalu ke konsumen. 2. Distribusi barang industri. Yang pertama, produsen ke pemakai industri. Yang kedua, produsen ke distributor industri lalu ke pemakai. Yang ketiga, produsen ke agen lalu ke pemakai. Yang keempat, produsen ke agen ke distributor industri lalu ke pemakai. Dalam menentukan saluran distribusi, para produsen harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, pertimbangan pasar, yaitu konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar potensial, jumlah pesanan, dan kebiasaan dalam pembelian. Pertimbangan yang kedua adalah pertimbangan barang, yang terdiri jadi 6, yaitu nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, batang, standar, dan pesanan, dan yang terakhir adalah luas produk line. Selanjutnya, pertimbangan perusahaan, yaitu sumber pembelanjaan. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen. 3. Pengawasan saluran. Dan yang terakhir,
pelayanan yang diberikan oleh penjual. Pertimbangan yang terakhir adalah pertimbangan perantara, yaitu pelayanan yang diberikan oleh perantara, yang kedua kegunaan perantara, dan yang terakhir sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen. Contoh distribusi dalam bisnis. Yang pertama, distribusi lokal. Dengan penerapannya, maka bisnis yang dijalankan semakin maju tanpa adanya kendala yang berarti. Yang kedua, wholesale. Contoh strategi yang satu ini dalam bisnis merupakan salah satu yang cukup sering digunakan. Penerapannya lebih ke arah yang lebih besar dari strategi yang sebelumnya.